Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Heru Julianto SPD. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Raman Utara, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada kesempatan pagi hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Dengan mengambil materi menganalisis lembar kerja, gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Baik, sepertinya tadi Bapak lihat Via berangkat terlebih dahulu tadi ya. Untuk itu Bapak minta Via untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Via. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Oke. Selanjutnya kita absensi kehadiran terlebih dahulu. Mengetahui siapa yang hadir hari ini ya. Oke, yang pertama Alfia Rinta Pertiwi, Anissa Tri Hapsari, Eka Intan Rahmaria. Istrinya harus semua ya. Oke. Selanjutnya biasa silakan dirapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Siapkan pengumuman produk yang Oke, sudah? Bukunya siap? Siap. Oke. Selanjutnya seperti biasa untuk memupuk rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini yang bertugas Eka ya. Oh iya, silakan kepada Eka untuk memohon kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, yang lain silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Pelajar mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu adalah belajar. Itu adalah fondasi kita untuk meraih ilmu, mencapai cita-cita kita, sehingga nanti kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Itu. Selanjutnya terkait dengan materi minggu lalu yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan alur dan proses kerja ya, pembuatan prototipe produk barang dan jasa ya, minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Oh iya, silakan. Prototipe merupakan model dari suatu produk barang atas jasa yang akan dibuat. Iya, prototipe itu adalah desain atau contoh produk yang akan dibuat, itu disebut prototipe. Masih ingat? Oke. Selanjutnya yang lain. Saya Pak. Iya, silakan. Pendekatan dalam pembuatan prototipe. 1. Pendekatan bisnis. 2. Pendekatan rekayasa. Iya, pendekatan yang digunakan pembuatan prototipe kemarin ada 2. Ada yang pertama ada pendekatan bisnis. Yang kedua pendekatan rekayasa. Oke, masih ingat berarti.
mata pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan nanti peserta didik dapat menelaah lembar kerja dan gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa dengan benar. Selanjutnya, silakan kalian mengambil buku di pojok baca kita. Masing-masing orang atau masing-masing kelompok silakan mengambil secukupnya. Dipersilakan ambil buku, kegiatan literasi. Ya, silakan melakukan literasi terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD ya. Silakan mulai menggunakan handphone untuk mengembangkan materinya lagi. Silakan melakukan literasi 15 menit. Silakan. Dalam itu semua, Bapak sudah menyiapkan sebuah video. Silakan nanti kalian cermati, kalian telaah, kalian tulis beberapa masalah. Mungkin ada beberapa masalah atau yang belum masuk terkait dengan video tersebut. Silakan nanti ditanyakan setelah video itu berakhir. Ya. Untuk itu, yang pertama, silakan kalian menikmati atau menyaksikan video yang telah Bapak siapkan. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai pembahasan kali ini dengan pengertian lembar kerja lebih dahulu ya. Yang dimaksud dengan gambar kerja itu adalah set lengkap dengan gambar yang menentukan pembuatan dan perakitan produk berdasarkan desainnya. Bisa dikatakan bahwa gambar kerja itu adalah suatu bahasa yang digunakan oleh desainer kepada pelaksana di lapangan dengan menggunakan standar-standar internasional dan harus dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi gambar kerja ini memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Dalam membuat gambar kerja bisa kita lakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan aplikasi. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat gambar kerja secara manual biasanya adalah kertas gambar, pensil warna, kotak jangka, garis T, sepasang segitiga, sepasang malengkung, mal bentuk, listan skala, usul derajat, penghapus, pelindung penghapus, pita gambar, mesin gambar, alas gambar, dan sebagainya. Sedangkan untuk membuat gambar kerja menggunakan aplikasi, tentu saja kita membutuhkan seperangkat alat komputer beserta programnya. Di antaranya bisa menggunakan AutoCAD, SolidWorks, Adobe Illustrator, dan sebagainya. Masih banyak sekali aplikasi yang lain yang bisa digunakan untuk membuat gambar kerja ini. Baik, setelah tadi kalian telah menyimak, memperhatikan dari video yang sudah Bapak sampaikan tadi, dari tampilan tadi, ada pertanyaan terkait dengan video tadi? Kalau ada pertanyaan, silakan diutarakan. Saya Pak. Oh iya, ya dulu ya. Oke, salah satu dulu. Oke, siap. Yuk, ya dulu. Saya ingin bertanya tentang 3 komponen dari satu set gambar kerja tadi. Iya, 3 komponen dari 3 set gambar kerja tadi ya. Ada yang tadi memperhatikan 3 setnya ada apa aja? Saya Pak. Ya. 1. Daftar dari setiap bagian. 2. Daftar komponen. 3. Gambar rakitan. Iya, yang pertama kita bahas tentang detail dari setiap bagian. Jadi dalam kegiatan pembuatan gambar kerja itu harus tersusun masing-masing bagian, dan bagian-bagian itu harus tercantum dalam lembar kerja, maksudnya begitu. Dan yang kedua itu adalah daftar komponen atau bahan untuk
komponen-komponen yang diperlukan seperti kalau seandainya kita ngomong tentang pembuatan rumah, pemberesan rumah dengan menggunakan program, aplikasi ataupun manual. Jadi komponen-komponen itu harus terlihat tampak dan jelas gitu. Ada ukuran kayunya berapa, bentuk fondasinya seperti apa, struktur bangunannya nanti yang berubah seperti apa, itu harus terlihat tampak dan jelas gitu. Dan terus yang terakhir ada gambaran kita. Nah itu tadi, jadi semua total dari semua gambar yang akan kita buat harus terkumpul jadi satu dan jadi akhir, sehingga nanti yang melihat gambar hasil yang kita buat itu bisa meneliti, bisa menyaksikan, bisa menikmati dengan baik tanpa ada kekurangan sesuatu. Begitu, itu maksudnya teman-teman yang itu tadi ya. Oke, selanjutnya ya masalah ya. Apa saja sih Pak fungsi gambar kerja? Kalau dikaitkan dengan fungsi dari gambar kerja, kita sudah dibahas. Ada yang tadi menyaksikan dan memperhatikan? Saya Pak. Oh iya, tadi Via sudah. Sekarang Nadia. Nadia dulu, silakan Nadia. Yang pertama gambar sebagai bahasa teknik, yang kedua sebagai penyampaian informasi, yang ketiga sebagai bahan dokumentasi, dan yang keempat sebagai menuangkan gagasan untuk pengembangan. Iya, itu udah perfect sekali. Iya, terkait dengan pertanyaannya dari Nazala tadi ya, itu udah dijelaskan oleh Nadia. Yang pertama ada Gambar sebagai gambar adalah sebagai bahasa teknik, yaitu seperti ini maksudnya. Jadi gambar itu dibuat untuk penyaluran atau penyampaian dari identifikasi masalah yang tadi kita sudah bahas sebagai bahasa teknik, penyampaian seperti itu. Dan yang kedua sebagai penyampaian informasi. Iya, penyampaian informasi dong, sebagai media untuk komunikasi antara si punya ide, pembuat, dan nanti yang membeli atau konsumen dari gambar yang kita buat. Gitu. Oke, begitu ya. Oke, sudah jelas? Kalau sudah jelas, Bapak juga sudah menyiapkan materi terkait dengan analisis lembar kerja dan gambar untuk membuat prototipe produk barang dan jasa. Ya. Kita buat di situ materi kita yaitu tentang menganalisis lembar kerja atau gambar kerja Iya, kita akan bahas, Bapak sudah nyiapin materi tentang menganalisis lembar kerja dan gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Oke, kita mulai ya materinya ya. Baik, ini judul kita menganalisis lembar kerja prototipe produk barang dan jasa. Ya, selanjutnya Bapak sampaikan dengan tujuan yang tadi awal kita bahas tadi ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama dapat menelaah lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa dengan benar. Yang kedua, menguraikan lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan produk barang atau jasa dengan tepat. Yang ketiga, menuliskan alur dan lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa dengan benar. Dan yang terakhir, nantinya kalian dapat menyajikan lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan
lanjutkan materi ya terkait dengan pengertian gambar kerja. Ya, gambar kerja adalah sebuah gambaran yang digunakan sebagai acuan atau patokan untuk merealisasi antara ide ke dalam wujud fisik sebuah benda. Gambar kerja juga adalah komunikasi utama wirausaha sebagai ide atau gagasan dengan orang ataupun tim yang dapat diwujudkan ide atau gagasannya tersebut ke dalam sebuah desain prototipe atau produk. Itu adalah pengertian dari gambar kerja. Oke, kita lanjutkan. Oke, secara umum gambar kerja diklasifikasikan menjadi dua. Ya, yang pertama ada Gambar dua dimensi. maksudnya gambar dua dimensi itu yang bagaimana? Gambar dimensi adalah gambar yang hanya dapat menunjukkan salah satu permukaan benda saja. Iya. Gambar dua dimensi adalah gambar yang dapat dilihat dari satu sisi saja atau satu sudut saja. Contohnya seperti gambar di samping itu ada seorang kita melukis, kita menggambar, itu adalah merupakan contoh dari gambar dua dimensi. Oke. Dan yang kedua ada gambar Tiga dimensi. Iya, maksudnya bagaimana? Seperti apa sih? Gambar tiga dimensi menampilkan benda dari berbagai sisi, baik atas, bawah, dan samping. Iya. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa kalau gambar tiga dimensi itu bisa dilihat dari berbagai sisi, bukan dari satu sisi saja. Seperti contoh di situ terlihat gambar rumah. Itu gambar rumah itu dapat dilihat dari sisi kanan, kiri, atas, bawah. Kita di samping depan gitu ya. Itu adalah gambar tiga dimensi. Baik. Sampai sini cukup? Gak ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Oke. Selanjutnya Bapak akan bagi LKPD atau lembar kerja peserta ini. Sebelum itu kita membentuk kelompok terlebih dahulu sesuai dengan yang kemarin sudah kita buat. Silakan bentuk kelompok secara mandiri dan segera mengerjakan LKPD-nya. Silakan membentuk kelompoknya. Ini LKPD silakan dikerjakan sesuai dengan fungsi yang ada di dalamnya. Di situ ada link, silakan dibuka, dipelajari, silakan linknya. Oke, itu tadi LKPD-nya, silakan dibuka, dipelajari, silakan buka linknya yang ada di situ. Kelompok 1 silakan buka linknya yang pertama, yang kedua, kelompok 2 buka link yang kedua, kelompok 3 buka link yang ketiga, yang terakhir yang keempat, kelompok 4 buka link yang keempat. Silakan. Silakan temukan ya dari LKPD itu diminta silakan temukan masalah yang muncul terkait dengan problem gambar kerja itu tadi ya, protokol produk dan jasa. Silakan ditemukan terus dituliskan di LKPD masing-masing, nanti dipresentasikan ke dalam forum kita ini atau kelas kita ini. Oke, silakan kerjakan.
Oke, sudah? Sudah. Ya, oke, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Silakan perwakilan masing-masing kelompok menyiapkan perwakilannya untuk memaparkan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok yang lain silakan menyimak hasil diskusi kelompoknya temannya. Dan kalau jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, silakan ditanyakan nanti setelah diskusi atau presentasi itu berakhir. Oke, gitu ya. Baik, Bapak beri kesempatan yang pertama untuk kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya ke dalam forum presentasi. Untuk kelompok 1 silakan, dipersilakan. Sebelumnya selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh kandidat saya. Faktor apakah yang harus diperhatikan dalam proses menyiapkan gambar kerja? 1. Jenis pandangan. 2. Dimensi. 3. Gambar detail. 4. Gambar rakitan. 5. Nomor bagian. 6. Atlas. 7. Ukuran kertas gambar. 8. Etiket. Itulah beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses menyiapkan gambar kerja. Karena gambar kerja digunakan sebagai acuan untuk dilaksanakan atau dikerjakan di lapangan, maka setiap bagian dari gambar kerja harus dibuat dengan teliti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan selamat siang. Siang. Kasih aplaus. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dini. Langkah-langkah wirausaha dalam pembuatan gambar kerja menjadi produk nyata, yaitu 1. Mencari ide pokok. 2. Menetapkan ide. 3. Membuat gambar produk. 4. Membuat metode produk. 5. Menganalisis prototipe produk. 6. Evaluasi jika ada kekurangan. 7. Ergonomis dari produk tersebut. 8. Menyiapkan bahan baku yang dibuat. Kesimpulan, karena gambar kerja adalah suatu gambar yang menjelaskan sekaligus menyampaikan ide, kreativitas, dan hasil pemikiran yang digunakan dalam merancang atau mendasari suatu produk. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bos. Baik, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai permasalahan dalam pembuatan gambar kerja adalah mengapa gambar kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa penting dilakukan. Karena dapat memberikan bukti dari suatu konsep yang akan dibutuhkan untuk menarik dana dari sebuah pengelola barang atau jasa. Kesimpulannya adalah untuk belajar dalam menguasai dan memahami apa yang akan dibuat dengan menemukan sebuah kesalahan dan kegagalan sebelum adanya produk yang benar-benar akan diluncurkan ke pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bos. Dan untuk yang terakhir kelompok yang keempat, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya
bahan yang digunakan dalam pembuatan gambar kerja yaitu kertas gambar, pensil, kaki depret, jaka, penggaris segitiga, mistar T, mistar skala, mistar ukur. Kesimpulan, saat membuat sebuah gambar perlu kita menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat gambar tersebut agar hasilnya bagus dan baik sehingga gambar prototipe tersebut mampu menarik konsumen sehingga hasil kerja gambar prototipe tersebut tidak begitu mengecewakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi menyaksikan hasil dari presentasi masing-masing kelompok, silakan yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan materi kita, terutama tadi materi tentang diskusi tadi yang telah didiskusikan atau dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Silakan kelompok yang ingin bertanya. Silakan. Saya Pak. Oh iya, silakan saya. Apa sih Pak fungsi utama prototipe produk dan jasa? Apa ya fungsi utama dari prototipe produk barang dan jasa? Dari kelompok lain ada yang ingin menjawab? Saya Pak. Oh iya, silakan Tasya. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kecepatan pengembangan suatu sistem, membantu mengidentifikasi sebuah masalah yang dihadapi. Iya, yaitu untuk mengidentifikasi atau mempercepat identifikasi dari prototipe yang akan dibuat. Gitu ya. Itu tadi ya Raya ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok lain yang ingin bertanya terkait dengan hasil diskusinya tadi, ada? Ya, silakan Tia. Mengenai perbedaan antara gambar rancangan dan gambar kerja, Pak. Kita gambar kerja itu apa ya? Gambar kerja adalah. Saya Pak. Oh iya, silakan. Gambar kerja adalah gambar yang sudah benar-benar disusun atau digambar dengan benar dan akan menuju perwujudan fisik. Iya, adalah gambar yang sudah digambar dengan benar. Itu terus nanti ditindaklanjuti atau dilanjutkan dengan pembuatan ataupun secara fisik atau nyata. Oke. Dan yang kedua tadi ada gambar rancangan. Iya, gambar rancangan. Kalau gambar rancangan tentang apa? Saya Iya. gambar yang masih planning atau masih rencana. Iya, gambar yang masih planning ya atau masih dalam proses perencanaan, gambar rancangan. Gambar rancangan ini perlu ditindaklanjuti lagi sehingga menjadi sebuah gambar kerja ya, sehingga nanti perlu tindak lanjut untuk pembuatan produk yang lebih bagus. Sebelum kita akhiri seperti biasa kita melakukan sebuah refleksi merangkum pembelajaran kita pada pagi hari ini atau siang. Itu yang kita bahas tadi terkait dengan yang pertama lembar kerja. Tadi apa yang Bapak sampaikan atau kalian sampaikan tentang lembar kerja tadi? Eka? Ya. Gambar kerja adalah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan antara ide ke dalam wujud fisik. Iya. Gambar kerja tadi ya, Bapak seperti juga sesuai dengan yang disampaikan Eka. Gambar kerja adalah sebuah gambar yang digunakan sebagai acuan atau patokan untuk merealisasikan suatu ide atau gagasan menjadi sebuah produk yang nantinya konsumen atau yang melihat dari gambar kerja kita itu bisa mengerti tentang apa yang akan kita buat.
Oke, selanjutnya yang kedua tentang apa lagi? Ada yang masih ingat tentang tujuan pembuatan gambar kerja? Iya. Saya Pak, Iya, silakan. melakukan pembantuan agar dapat dilakukan dengan desain awal, melakukan perhitungan yang lebih presisi, memperkirakan biaya yang akan dibutuhkan. Iya. Ya, jadi tujuan kita pembuatan dari gambar kerja itu ada beberapa tujuan. Itu yang pertama kita dapat konsepnya dulu ya, terkait dengan dananya nanti berapa yang akan dibutuhkan terkait dengan pembuatan produk. Terus dapat mengantisipasi segala kekurangan dari produk yang akan nantinya kita buat melalui analisis gitu ya, melakukan segmentasi pasar gitu tadi ya. Itu tadi salah satu tujuan dari pembuatan gambar kerja itu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Ada pertanyaan atau tidak atau cukup? Oke, Bapak tanya dulu. Tadi sudah diterangkan lah ya apa itu langkah-langkah ya, langkah berusaha dalam membuat gambar kerja itu ada 8 di situ ada langkah-langkah berusaha dalam membuat gambar. Ada yang masih ingat tadi? Ada yang pertama yaitu mencari ide pokok atau mencari ide lah apa yang diperlukan oleh konsumen tadi. Yang kedua baru melakukan menetapkan idenya tadi, idenya yang paling bagus, yang paling diminati atau berpeluang untuk disukai oleh konsumen yang mana gitu ya. Selanjutnya baru membuat gambar produk. Terus selanjutnya apa lagi? Membuat prototipe produk. Dan yang terakhir menganalisis prototipe produk itu tadi sebelum dipasarkan ke konsumen atau dilihat oleh konsumen. Jelas berarti ya. Selanjutnya Bapak akan mengumumkan nilai dari kegiatan diskusi dan presentasi kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah melakukan diskusi berbagai macam penilaian dari aspek baik kelompok maupun individu. Bapak akumulasikan menjadi satu. Bapak sebutkan satu-satu ya. Oke, yang pertama untuk kelompok 1 memperoleh poin atau skor sebesar 85. Kelompok 2 ternyata hampir sama, memperoleh poin 84. Kasih. Kelompok 3 mendapat poin 84 juga. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 4 cukup solid, memperoleh nilai 85. Oke, itu tadi hasil dari nilai diskusi kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, Bapak mengingatkan silakan pelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan terkait dengan masih sama tentang lembar kerja dan gambar kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Sebelum dalam lagi besok kita pelajari lagi di pertemuan yang akan datang. Dan silakan buka tugasnya ya yang ada di buku tugasnya, silakan dikerjakan. Besok kita pertemuan yang akan datang untuk kita bahas
Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, kita akan bertemu lagi atau berjumpa di pekan yang akan datang dalam pelajaran produk dan kewirausahaan. Bapak akhiri, wassalamualaikum